Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Seli dengan NIM A1B021234, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Di sini saya akan membahas tentang syarat, rukun, dan sesuatu yang batalkan wudu maupun sholat menurut 4 mazhab. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu syarat dan apa itu rukun. Syarat adalah sesuatu yang harus ditepati sebelum mengerjakan sesuatu. Jika syarat tidak sempurna, maka sesuatu yang dikerjakan tidak sah. Adapun rukun adalah setiap perkataan atau perbuatan yang akan membentuk hakikat. Jika terdapat salah satu rukun tidak dilaksanakan, maka hal tersebut dianggap tidak sah. Baik, yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan apa-apa saja syarat, rukun, dan yang membatalkan wudu. Yang pertama yaitu syarat wudu menurut 4 mazhab. Wudu adalah salah satu cara menghilangkan atau mensucikan anggota tubuh dengan air. Hal ini wajib kita lakukan sebagai seorang muslim sebelum melaksanakan sholat. Syarat-syarat wudu terbagi menjadi dua, yaitu syarat wajib wudu dan syarat sah wudu. Syarat wajib wudu yang pertama yaitu berakal. Orang yang tidak berakal itu tidak diwajibkan untuk berwudu. Syarat ini disetujui 3 imam. Yang kedua yaitu baligh. Anak-anak atau seusia dini itu tidak diwajibkan untuk berwudu. Syarat ini disetujui 4 imam. Yang ketiga yaitu Islam. Orang yang tidak beragama Islam itu tidak diwajibkan untuk berwudu. Syarat ini disetujui Imam Hanafi. Yang keempat yaitu mampu menggunakan air yang suci dan mencukupi. Menurut Imam Hanafi dan Maliki, orang yang mempunyai air tetapi tidak mencukupi bagi semua anggota meskipun hanya untuk sekali penggunaan. Menurut Imam Syafi'i dan Hambali, wajib menggunakan air yang tidak mencukupi tersebut. Kemudian ia melakukan tayamum. Yang kelima yaitu hadas. Syarat ini disetujui 4 imam. Yang keenam yaitu suci dari haid dan nifas. Orang yang tidak suci dari haid dan nifas itu tidak diwajibkan untuk berwudu. Syarat ini disetujui oleh 4 imam. Yang ketujuh yaitu waktu yang sempit. Syarat ini disetujui 4 imam. Kemudian syarat sah wajib wudu. Yang pertama, meratakan air yang suci ke atas kulit, yaitu meratakan air ke seluruh anggota yang wajib dibasuh hingga tidak ada bagian yang tertinggal. Yang kedua, menghilangkan apa saja yang menghalangi air sampai ke anggota wudu. Yang ketiga, tidak terdapat perkara yang membatalkan wudu. Yang keempat, masuk waktu untuk tayamum. Yang kedua, saya akan menjelaskan rukun wudu menurut 4 mazhab. Adapun menurut Imam Hanafi, rukun wudu itu ada 4. Yang pertama, membasuh wajah. Kedua, membasuh tangan. Yang ketiga, membasuh kepala. Yang keempat, membasuh kaki. Adapun menurut Imam Maliki, rukun wudu itu ada 7. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh tangan. Yang keempat, membasuh kepala. Yang kelima, membasuh kaki. Yang keenam, muwalat. Dan yang ketujuh adalah Adapun menurut Imam Syafi'i, rukun wudu itu ada 6. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh tangan. Yang keempat, membasuh kepala. Yang kelima, membasuh kaki. Dan yang keenam, tertib. Adapun menurut Imam Hambali, rukun wudu itu ada 7. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh tangan. Yang keempat, membasuh kepala. Yang kelima, membasuh kaki. Yang keenam, tertib. Dan yang ketujuh, muwalat. Yang ketiga yaitu hal-hal yang membatalkan wudu menurut 4 mazhab. Yang pertama, hal-hal yang membatalkan wudu adalah keluarnya sesuatu lewat 2 lubang, bubul atau dubur. Hal-hal ini dianggap batal oleh 4 imam. Yang kedua yaitu tidur yang bukan dalam posisi tamakun. Menurut Imam Hanafi ini batal. Menurut Imam Maliki batal jika pulas. Menurut Imam Syafi'i batal. Menurut Imam Hambali batal walaupun dalam posisi tamakun. Yang ketiga yaitu hilang akal karena mabuk, tidur, atau sakit. Menurut keempat imam ini hal ini batal. Yang keempat yaitu menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Menurut Imam Hanafi tidak batal. Menurut Imam Maliki, Syafi'i, dan Hambali batal.
Yang kelima yaitu menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram. Menurut Imam Hanafi tidak batal, menurut Imam Maliki batal jika merasakan syahwat naik, menurut Imam Syafi'i batal, menurut Imam Hambali batal dengan syahwat. Yang keenam yaitu keluarnya sesuatu dari badan. Menurut Imam Hanafi batal, menurut Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak batal. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan apa-apa saja yang termasuk dalam syarat, rukun, dan yang membatalkan sholat menurut 4 mazhab. Sholat adalah serangkaian kegiatan khusus atau tertentu yang dimulai takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Syarat sholat yang telah disepakati menurut 4 mazhab yaitu: yang pertama, sucinya tempat sholat; yang kedua, menutup aurat dari pandangan; yang ketiga, sucinya pakaian; yang keempat, suci dari hadas; yang kelima, sucinya badan dari najis; yang keenam, mengetahui waktu masuknya sholat; yang ketujuh, menghadap kiblat. Yang kedua yaitu rukun sholat menurut 4 mazhab. Rukun sholat menurut mazhab Hanafi yang pertama yaitu takbiratul ihram, yang kedua berdiri, yang ketiga membaca Al-Fatihah, yang keempat ruku', yang kelima sujud, yang keenam duduk tasyahud akhir. Adapun rukun sholat menurut mazhab Maliki dan Syafi'i itu ada 13. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri, yang keempat membaca Al-Fatihah, yang kelima ruku', yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk di antara dua sujud, yang kesembilan duduk tasyahud akhir, yang ke-10 membaca tasyahud akhir, yang ke-11 membaca salawat Nabi, yang ke-12 salam, yang ke-13 tertib. Adapun rukun sholat menurut mazhab Hambali ada 13. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua berdiri, yang ketiga membaca Al-Fatihah, yang keempat ruku', yang kelima i'tidal, yang keenam sujud, yang ketujuh duduk di antara dua sujud, yang kedelapan duduk tasyahud akhir, yang ke-9 membaca tasyahud akhir, yang ke-10 membaca shalawat Nabi, yang ke-11 salam, yang ke-12 tertib, yang ke-13 tumakninah. Yang ketiga yaitu hal-hal yang membatalkan sholat menurut 4 mazhab. Hal-hal yang membatalkan sholat menurut mazhab Hanafi itu ada 17. Yang pertama, berbicara dengan sengaja, lupa, tidak tahu hukumnya atau karena keliru. Yang kedua yaitu membaca doa yang mirip dengan perkataan manusia. Yang ketiga banyak bergerak. Yang keempat memalingkan dada dari kiblat. Yang kelima makan dan minum. Yang keenam berdehem tanpa alasan. Yang ketujuh menggerutu. Yang kedelapan merintih, mengaduh, dan menangis dengan suara keras. Yang ke-9 membalas ucapan orang yang bersin. Yang ke-10 mengucapkan kalimat innalillahi ketika mendengar kabar buruk. Yang ke-11 mengucapkan kalimat alhamdulillah ketika mendengar kabar baik. Yang ke-12 mengucapkan kalimat subhanallah ketika heran. Yang ke-13 orang yang sholat dengan bertayamum lalu mendapati air. Yang ke-14 terbit matahari ketika sedang sholat subuh. Yang ke-15 matahari tergelincir ketika sedang mengerjakan sholat id. Yang ke-16 jatuhnya pembalut luka yang belum sembuh. Yang ke-17 berhadas dengan sengaja jika didahului oleh hadas atau dengan tidak sengaja, maka tidak membatalkan sholat namun harus berwudu dan meneruskan sholatnya. Adapun hal-hal yang membatalkan sholat menurut mazhab Maliki itu ada 15. Yang pertama, meninggalkan salah satu rukun dengan sengaja. Yang kedua, menambah rukun dengan sengaja. Yang ketiga, menambah tasyahud bukan pada tempatnya. Yang keempat, tertawa terbahak-bahak. Yang kelima, makan dan minum dengan sengaja. Yang keenam, berbicara dengan sengaja. Yang ketujuh, meniup dengan mulut secara sengaja. Yang kedelapan, muntah dengan sengaja. Yang ke-9, terjadi sesuatu yang membatalkan wudu. Yang ke-10, terbuka aurat. Yang ke-11, terkena najis. Yang ke-12, banyak bergerak. Yang ke-13, menambah rakaat. Yang ke-14, sujud sebelum salam. Yang ke-15, meninggalkan 3 sunnah dari sunnah-sunnah sholat karena lupa serta tidak melakukan sujud sahwi. Adapun hal-hal yang membatalkan sholat menurut mazhab Syafi'i itu ada 18. Yang pertama, karena hadas yang mewajibkan wudu atau mandi. Yang kedua, berbicara dengan sengaja. Yang ketiga, menangis. Yang keempat, merintih dalam sebagian keadaan. Yang kelima, banyak bergerak. Yang keenam, ragu-ragu dalam niat. Yang ketujuh,
dalam memutuskan sholat namun tetap meneruskannya. Yang kedelapan, menukar niat satu sholat fardu dengan sholat yang lain, atau menukar niat sholat sunnah dibolehkan jika ia bermaksud hendak menunaikan sholat fardu secara berjamaah. Yang kesembilan, terbuka aurat sedangkan ia mampu menutupnya. Yang kesepuluh, tidak menutup aurat padahal ia memiliki pakaian. Yang kesebelas, kena najis yang tidak dimaafkan kalau tidak segera dibuang. Yang ke-12, mengulang-ulang takbiratul ihram. Yang ke-13, meninggalkan rukun secara sengaja. Yang ke-14, mengikuti imam yang tidak patut diikuti karena kekufurannya atau sebab lainnya. Yang ke-15, menambah rukun secara sengaja. Yang 16, makan atau minum. Yang ke-17, berpaling dari kiblat dengan sengaja. Yang ke-18, mendahulukan rukun fi'il dari yang lainnya. Adapun hal-hal yang membatalkan sholat menurut mazhab Hambali itu ada 18. Yang pertama yaitu banyak bergerak. Yang kedua, kena najis yang tidak dimaafkan. Yang ketiga, membelakangi kiblat. Yang keempat, terjadi sesuatu yang membatalkan wudu. Yang kelima, sengaja membuka aurat. Yang keenam, bersandar dengan kuat tanpa alasan. Yang ketujuh, menambah rukun dengan sengaja. Yang kedelapan, mendahulukan sebagian rukun dengan rukun lainnya dengan sengaja. Yang kesembilan, keliru dalam bacaan yang mengubah arti dari bacaan itu padahal ia mampu memperbaikinya. Yang ke-10, berniat memutuskan sholat atau bimbang dalam hal itu. Yang ke-11, ragu-ragu dalam takbiratul ihram. Yang kedua, tertawa terbahak-bahak. Yang ke-13, berbicara baik sengaja atau tidak. Yang ke-14, makmum memberi salam dengan sengaja mendahului imam. Yang ke-15, makan atau minum. Yang ke-16, berdehem tanpa alasan. Yang ke-17, meniup dengan mulut jika keluar suara minimal 2 huruf. Yang ke-18, menangis bukan karena takut kepada Allah. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang